Siapkan kartu KKS Merah Putih dan KTP Sahabat Sosial sekarang juga. Karena mulai hari ini akan ada 7 bansos atau bantuan sosial yang mulai dicairkan oleh pemerintah. Ada yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih, dan ada juga yang pencairannya dilakukan melalui pencairan PT Pos Indonesia dan juga titik komunitasnya. Nah, bansos apa saja yang akan dicairkan? Mari kita bahas bersama-sama. Oke sahabat sosial, alhamdulillah ya, saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah mulai menyalurkan beberapa jenis bantuan sosial, mulai dari bansos reguler, bansos tambahan hingga bansos bonus terpantau sudah mulai proses penyaluran. Dan terbukti bahwa di hari ini sudah mulai banyak keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah mendapatkan pencairan, baik itu melalui Bank Himbara maupun melalui pencairan PT Pos Indonesia. Namun yang mengejutkan, saat ini banyak sekali para KPM yang masih belum tahu kalau bantuannya sedang proses pencairan, sehingga banyak yang pencairannya terhambat yang tidak kunjung dicairkan. Maka dari itu, jika sahabat sosial merupakan penerima bansos aktif, silahkan simak informasinya hingga selesai dan jangan di-skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke sahabat sosial, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke bansos yang pertama yang akan dicairkan mulai hari ini hingga akhir bulan Juni. Untuk bansos yang pertama yaitu bantuan yang menjadi kabar gembira bagi jutaan keluarga. Indonesia adalah bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Program ini kembali disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan pokok yang terus meningkat. Bantuan ini menyasar keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar dalam basis data sosial pemerintah. Untuk bantuan beras, penerima akan mendapatkan sejumlah beras yang diharapkan mampu membantu kebutuhan pangan keluarga selama beberapa waktu. Sementara itu, bantuan minyak goreng diberikan sebagai bentuk dukungan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Yang perlu diketahui, penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap hingga akhir bulan Juni. Oleh karena itu, jika di wilayah Anda belum menerima bantuan hari ini, masih ada kemungkinan bantuan akan disalurkan dalam beberapa hari ke depan. Banyak masyarakat yang mengaku sangat terbantu dengan program ini karena dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Apalagi bagi keluarga dengan anggota yang cukup banyak. Bantuan pangan seperti ini tentu sangat berarti. Pastikan Anda terus memantau informasi dari pemerintah desa, kelurahan, RT, RW, maupun petugas pendamping sosial agar tidak ketinggalan jadwal pembagian bantuan di wilayah masing-masing. Bantuan kedua yang sedang dalam proses pencairan adalah program Indonesia Pintar atau yang lebih dikenal dengan PIP. Program ini menjadi salah satu bantuan yang paling dinantikan oleh para orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Sebab bantuan ini dirancang khusus untuk membantu biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Dana yang diterima dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari membeli seragam sekolah, tas, sepatu, buku pelajaran, alat tulis, biaya transportasi hingga kebutuhan pendukung belajar lainnya. Pemerintah berharap melalui program Indonesia Pintar, tidak ada lagi anak Indonesia yang terpaksa putus sekolah hanya karena kendala ekonomi. Menjelang akhir bulan Juni, pencairan PIP masih terus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, bagi orang tua maupun siswa yang telah terdaftar sebagai penerima, penting untuk rutin mengecek informasi dari pihak sekolah maupun rekening penerima bantuan. Jangan sampai bantuan yang sudah disalurkan justru terlambat dicairkan karena kurangnya informasi. Karena bagi sebagian keluarga, dana PIP ini sangat membantu dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Bantuan ketiga adalah atensi YAPI atau bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu. Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui program atensi YAPI, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi rentan tetap mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar anak, mulai dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Penyaluran bantuan atensi YAPI juga masih berlangsung hingga akhir bulan
Juni dan dilakukan secara bertahap sesuai data penerima yang telah diverifikasi. Bagi wali, keluarga pengasuh, maupun pendamping anak penerima manfaat, sangat penting untuk memastikan bahwa data kependudukan dan data sosial penerima selalu diperbarui agar proses penyaluran bantuan berjalan lancar. Program ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk membantu anak-anak Indonesia yang membutuhkan perhatian dan perlindungan lebih, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Bantuan keempat yang masih terus disalurkan hingga akhir bulan Juni adalah BLT Dana Desa. Program ini menjadi salah satu bantuan yang paling dekat dengan masyarakat karena langsung disalurkan melalui pemerintah desa kepada keluarga yang membutuhkan. BLT Dana Desa hadir untuk membantu masyarakat desa yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama keluarga yang belum menerima bantuan sosial lainnya, atau masuk dalam kategori rentan miskin. Besaran bantuan yang diterima memang berbeda-beda, sesuai kebijakan dan alokasi anggaran masing-masing daerah. Namun bagi banyak keluarga, bantuan ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, kebutuhan dapur, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan kesehatan. Menariknya, hingga saat ini masih ada sejumlah desa yang sedang melakukan proses pencairan untuk beberapa bulan sekaligus. Artinya, sebagian penerima berpotensi menerima bantuan dalam jumlah yang lebih besar saat pencairan dilakukan, karena proses penyaluran bergantung pada administrasi dan kesiapan masing-masing pemerintah desa. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari kantor desa maupun perangkat desa setempat. Jika Anda termasuk keluarga penerima manfaat, pastikan tidak melewatkan jadwal pencairan yang telah diumumkan agar bantuan dapat diterima tepat waktu. Bantuan kelima yang sangat ditunggu masyarakat adalah program keluarga harapan atau PKH tahap 2. PKH merupakan salah satu program bantuan sosial terbesar pemerintah yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penerima PKH terdiri dari berbagai kategori, mulai dari ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat. Melalui bantuan ini, pemerintah berharap kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terus meningkat. Menjelang akhir bulan Juni, pencairan PKH tahap 2 masih berlangsung secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, masyarakat yang telah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM disarankan untuk rutin memantau perkembangan pencairan bantuan. Tak sedikit keluarga yang menjadikan dana PKH sebagai penopang utama kebutuhan bulanan mereka. Oleh sebab itu, informasi pencairan PKH selalu menjadi kabar yang sangat dinantikan. Jika Anda merupakan penerima PKH, pastikan data kependudukan tetap aktif dan sesuai agar proses penyaluran bantuan tidak mengalami kendala. Bantuan keenam yang juga sedang dalam proses pencairan adalah BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai Tahap 2. Program ini dirancang untuk membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari. Di tengah harga kebutuhan pokok yang masih cukup tinggi, bantuan ini menjadi angin segar bagi jutaan keluarga Indonesia. Melalui BPNT, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan yang layak dan bergizi. Menjelang akhir bulan Juni, proses penyaluran BPNT tahap 2 masih terus berlangsung secara bertahap di berbagai daerah. Oleh karena itu, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat perlu terus memantau informasi terbaru terkait jadwal pencairan di wilayah masing-masing. Banyak penerima mengaku bantuan ini sangat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga setiap bulannya, terutama bagi keluarga dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Jika Anda termasuk penerima BPNT, jangan lupa untuk selalu memperbarui data kependudukan dan memastikan status kepesertaan bantuan sosial Anda tetap aktif agar bantuan dapat diterima tanpa hambatan. Bantuan ketujuh sekaligus yang terakhir adalah program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Berbeda dengan bantuan sosial lainnya yang fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, program PENA memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi. Program ini diberikan kepada keluarga yang dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan penghasilan keluarga.
Dengan kata lain, bantuan ini bukan hanya membantu untuk hari ini, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan untuk masa depan. Pemerintah berharap para penerima bantuan dapat memanfaatkan dukungan yang diberikan untuk membuka usaha kecil, mengembangkan usaha yang sudah berjalan, atau meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Inilah yang membuat program PENA menjadi sangat istimewa. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan membantu masyarakat agar suatu saat bisa berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Hingga akhir bulan Juni, proses penyaluran dan pendampingan program PENA masih terus berjalan di berbagai daerah. Bagi para penerima manfaat, ini adalah kesempatan berharga untuk mengubah bantuan yang diterima menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Karena bantuan terbaik bukan hanya yang membantu kita bertahan hari ini, tetapi yang mampu mengubah masa depan menjadi lebih baik. Itulah beberapa bansos yang akan dicairkan mulai hari ini hingga akhir bulan Juni tahun 2026. Terima kasih menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.